Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Undrika TV. Dan sahabat Undrika, kita kembali dalam program terbaru ya, tentunya di program Hati, Health and Beauty. Dan kali ini kita akan membahas tentang kesehatan mental itu bersama Ibu Dr. Ratna Istiastuti, SPKJ MKes. Beliau adalah dokter spesialis kesehatan jiwa, dan tentunya juga beliau adalah ketua dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Kedokteran Jiwa Indonesia di Provinsi Kepulauan Riau. Benar ya, dokter ya? Iya. Oke, jadi di sini teman-teman yang sudah menitipkan pertanyaan, dan semuanya kita akan bisa bincang-bincang dengan dokter masalah kesehatan jiwa, dan tentunya tentang dalam menyayangi diri sendiri ya dokter ya, sehingga dapat mencegah yang namanya suicide yang saat ini tuh lagi marak sekali dokter, yang pokoknya apalagi di Kota Batam. Nah, karena kesehatan jiwa ini memang sangat berpengaruh ya dokter ya bagi kehidupan seseorang, karena itu sangat menunjang produktivitas ya dokter ya. Iya, betul. Dan kita pastinya harus mengetahui nih tanda-tandanya apa saja sehingga kita dapat mencegah yang namanya suicide, yaitu bunuh diri. Oke, let's go, kita bahas dengan dokter dulu ya dokter. Mungkin boleh disampaikan dulu dokter, apa sih kesehatan mental itu, dan nanti akan mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Dokter. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali bisa ketemu semua dengan sahabat Undrika. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa di Kepulauan Riau itu ingin berbagi tips-tips bagaimana mencegah terjadinya bunuh diri atau hal-hal lain yang tidak bisa ditanggulangi. Nah, sahabat Undrika sekalian, kalau kita tahu bahwasannya jiwa sehat itu menurut WHO itu bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara psikis dan sosial. Artinya kita itu merasa bahagia, kita bisa menyelesaikan masalah, atau seandainya kita berada di tengah lingkungan bisa menyesuaikan diri dan bisa menerima orang lain terhadap situasi apapun. Itulah ya sahabat Undrika arti dari kesehatan jiwa. Oke. Gini dok, kalau misalnya kita kan selalu tadi seperti tadi yang dokter bilang, kita akan berinteraksi dan lain sebagainya dalam kehidupan sosial ya dokter ya. Nah, betul. Kita itu gimana sih dok mengetahui tanda-tandanya kita mengalami hal tersebut yang tidak hanya stres saja seperti itu dok? Oh ya, baik. Jadi biasanya kalau kita ingin tahu apakah seseorang itu telah mengalami gangguan jiwa, itu bisa kita lihat dalam 2 minggu terakhir, Mbak. Ya, jadi dalam 2 minggu terakhir itu mulai ada tanda-tanda dia mengisolasi diri, ya. Dia mulai tidak mau bertemu dengan teman-temannya, contohnya seperti membatasi diri. Terus kemudian aktivitasnya yang biasanya diminati, misalkan dia suka bermain olahraga, dia mulai berkurang. Jadi minatnya mulai menurun, ya. Dan berikutnya juga ada gangguan tidur nih. Ya, mulai nih dia pada saat mau tidur dia saya ini bagaimana memikirkan hal-hal yang dia rasa takut. Anak-anak sekarang bilang overthinking ya dokter. Iya betul, overthinking. Ya, selain itu juga ada mulai kurang nafsu makan. Nafsu makannya berkurang atau berlebihan justru. Oh iya dokter. Iya, justru dia malah makan banyak. Ya, terus kemudian dia merasa sedih, ya, atau kadang-kadang dia menyalahkan diri sendiri, rasa kurang percaya diri. Nah, dan yang paling penting dia tidak bisa fokus, mudah lupa. Nah, itu bisa juga jadi salah satu ciri-ciri seseorang mulai ada tanda-tanda mengalami gangguan kesehatan mental. Gitu. Jadi kalau khususnya di Indonesia ya dokter ya, gangguan mental yang paling umum atau sering terjadi, atau mungkin di Batam ya dokter menangani pasien dengan case yang seperti apa ya dok? Kadang-kadang pasien-pasien dengan gangguan kesehatan jiwa itu bukan yang kalau kita lihat yang mengerikan, ya semua orang itu pernah mengalami sebetulnya, ya. Contohnya yang terbanyak itu kasus-kasus dengan ansietas atau kecemasan,
ya, di mana pasien-pasien atau seseorang yang mengalami ansietas itu datang ke dokter itu biasanya keluhannya itu keluhan fisiknya. Aduh, kok kepala saya rasanya berat, terus leher saya kok rasanya tegang, atau dada saya nih debar-debar gitu, ya. Terus yang kadang-kadang yang sering dikeluhkan, ini loh dok, saya tuh takut mati. Kadang-kadang kok rasanya nyesek. Nyesek itu ternyata dari lambung nyesek ke dada. Nah itu leher seperti tercekik, sepertinya kayaknya dia mau mati. Nah mulai dia aduh ngeliat ambulan lewat takut, apa dia dengar berita-berita temennya sakit dia mulai takut, atau kok ini kemarin ada yang meninggal gara-gara asam lambung, ya. Padahal tidak semuanya, tidak separah itu ya, hanya ketakutannya lah yang menyebabkan kondisinya seperti itu, gitu Mbak. Waduh, makin seru sahabat Unrika ya. Kita lanjut lagi nih, pertanyaan banyak banget nih soalnya nih. Jadi kan itu, karena memang lagi bahas marak-maraknya ya dokter ya, misalnya mengait-ngaitkan asam lambung gini nanti abisnya pengen mati dan sebagainya. Nah itu biasanya kan sering disampaikan oleh anak-anak muda ya dokter ya, pastinya ya, generasi-generasi milenial, Gen Z dan lain sebagainya lah dengan sebutannya itu. Nah jika mereka mengalami seperti itu dokter, itu sebaiknya mereka harus kemana, atau harus langsung ke psikiater, atau bagaimana dokter seharusnya untuk langkah mereka? Begini, tidak harus langsung ke psikiater atau psikolog ya, tetapi kita yang pertama ibaratnya nih kita perlu punya teman yang bisa berbagi. Besti-besti ya dokter. Ya besti-besti itu Besti-besti ya, penting itu. Tetapi pada saat kita menyampaikan apa keluhannya, tentu kita itu seolah-olah itu seperti lega. Ya, ibaratnya kita berventilasi. Ventilasi itu misalnya nih ya, saya punya kamar saya itu tidak jendelanya tertutup, tidak ada AC dan sebagainya. Namun pada saat tiba-tiba lampu mati, pengap rasanya. Nah, begitu jendela dibuka, itu rasanya lebih lega. Nah, itulah sama yang disebut sebagai ventilasi. Jadi ventilasi itu menceritakan apa yang dirasakan, dan sebagai pendengar yang baik, kita tentu jangan ngejudge, betul. Ya, karena pada saat seseorang yang sedang mengalami gangguan kesehatan mental itu tidak suka Mbak kalau dibilang, kamu tuh kurang iman, kamu tuh harus masih mending, kamu masih mending, kamu nggak seperti aku gitu. Nah, kalau udah seperti itu dia mulai, saya nggak usah cerita lah apa yang saya rasakan. Benar. Jadi mendem sendiri lama-lama sampai yang depresi dan lain sebagainya. Jadi untuk misalnya sudah mengalami gangguan seperti itu ya dokter ya, maksudnya tadi kan tanda sudah disebutkan, itu apakah mereka akan ditangani dengan pengobatan psikofarma atau psikoterapi ya gitu ya? Jadi begini, kita masuk ke dalam bagaimana cara pengobatan apabila kita mengalami gangguan kesehatan jiwa ya. Jadi sebenarnya gangguan kesehatan jiwa itu itu perlunya adanya ventilasi tadi cerita, dan kita perlu adanya kepercayaan kepada seseorang yang bisa dilihat nih, oh ternyata nih teman saya enak gitu ya. Atau kalau seandainya mulai ada gejala-gejala yang dia tidak bisa tangani, boleh ke psikolog atau psikiater ya. Nah di situ akan ada pertama kali kita ditanya apa sih hubungannya, kan ada nih dia keluhannya datang dengan keluhan contohnya nyeri asam lambung ya. Di asam lambung itu tentu ada hubungan ini pikiran, perasaan, perilaku ya. Perilakunya datang dengan keluhan mual, sendawa gitu ya. Nah perasaannya apa, bagaimana? Perasaannya ternyata dia cemas gitu ya, karena atau sedih karena orang tuanya kemarin barusan meninggal. Nah berarti yang kita perbaiki itu dari pikirannya. Nah seperti itu. Terus yang kedua, kalau itu tidak bisa dengan psikoterapi, memang harus dibantu dengan psikofarmaka dulu. Karena kerja dari obat-obat psikofarmaka itu memang mengeblok ya. Jadi ada zat senyawa kimiawi yang tidak berjalan normal di dalam tubuh kita pada saat kita mengalami mendapatkan suatu stresor ya. Nah itulah kita diberikan suatu obat. Setelah obat itu bekerja, tentu kita merasa, oh iya ya, harusnya saya ini bisa melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat. Karena yang namanya kesehatan jiwa itu dinilai dari kualitas hidupnya Mbak. Oh iya. Ya,
kualitas hidup seseorang itu apakah dia bisa bekerja, apakah dia bisa mengasuh keluarga, apakah dan sebagainya. Itulah yang dilihat dari kualitas hidup. Apabila meningkat, tadi dia mulai bisa aktivitas kembali. Nah, artinya tingkat depresinya mulai menurun dan bisa sehat kembali. Berarti memang Ya. pentingnya kontrol diri itu memang kenceng ya dok, harus kuat dia di dalam diri kita ya. Iya. Menyayangi diri sendiri, kontrol dirinya itu tadi ya dok. Iya. Tapi gini dok, seandainya orang-orang yang cenderung untuk memutuskan keputusan yang kurang baik, salah satunya ya bunuh diri, suicide itu ya dok. Itu kenapa sih dok bisa terjadi seperti itu? Itu gimana dok? Jadi gini, biasanya orang dengan kecenderungan bunuh diri itu memang sudah pernah mengalami depresi yang lama, tetapi dia tidak bisa menyampaikan, ya, betul. tidak bisa menyampaikan, dan orang sekitarnya itu menganggap itu dia hanya lebay deh, dia hanya, padahal sebenarnya bukannya lebay, apa yang dia katakan, kayak saya sampaikan kepada pasien-pasien yang datang, tidak dibuat-buat loh Bu, kondisi seperti ini tidak dibuat-buat, dia begitu tidak mau sebetulnya, ya kan? Nah, setelah kita berikan afirmasi yang positif dan kita tanyakan, dan pada saat diberikan obat dia mulai muncul rasa, oh iya ya, nah ternyata ada gangguan-gangguan yang dia bisa ceritakan, seperti misalkan ada bisikan yang menyuruh melakukan sesuatu ya, dan diyakini benar, artinya sudah dalam tahap sampai adanya suatu waham. Nah, waham itu sebenarnya Mbak kepercayaan yang salah, tetapi diyakini kebenarannya oleh si pasien sendiri. Nah, itulah yang harus kita berikan pengobatan supaya tidak melakukan hal-hal yang sampai melukai diri atau self harm ya, atau sampai bunuh diri. Oke, memang pikiran itu sangat berpengaruh sekali ya dokter ya. Iya. Jadi buat teman-teman ini kalau kalian memiliki bestie-bestie itu sangat beruntung sekali ya dokter, karena mereka berperan penting selain teman-teman curhat yang tentang ya itulah pokoknya sampai semua, karena itu perlu sekali dalam apa ya dok, bisa healing juga bisa kali ya, ngobrol-ngobrol support juga ya, ngobrol-ngobrol dengan bestie itu sangat penting sekali ya dokter ya. Betul. Dan apalagi kalau misalnya tiba-tiba nih ada temen yang ngechat, temenin aku dong kesini, temenin aja gitu ya dokter ya mau dia jalan-jalan keliling-keliling aja atau sekedar ngobrol gitu dokter, karena itu kita nggak tahu stresnya orang tingkat levelnya seperti apa dalam mengenai dirinya sendiri maupun dari luarnya juga gitu ya dokter ya. Terus kemudian gini dokter, misalnya kalau ada teman-teman atau keluarga yang melihat ini sedang mengalami depresi atau gangguan mental lainnya, jenis mental lainnya, itu sebaiknya kemana ya dokter ya, agar mana tahu sahabat-sahabat Undrika, mana tahu di rumah atau memiliki teman atau sahabat atau pacarnya gitu dokter ya, ini kemana nih gitu mereka ini. Jadi kita pertama kita lihat tanda 2 minggu terakhir ya. Kegiatan-kegiatan yang tadinya muncul dia senang ternyata tidak senang, itu berarti suatu tanda ya. Kemudian yang kedua, cari teman terdekat. Yang ketiga, cari pertolongan keluarga yang masih bisa nyaman untuk membelanya, karena kan kadang-kadang dalam satu keluarga tuh ada yang peduli, ada yang tidak peduli ya. Seandainya dia bisa ketemu dengan satu keluarga yang bisa mendapatkan suatu kenyamanan, boleh Mbak datang ke kan kita punya puskesmas kita punya layanan klinik di masyarakat yang terdekat. Nah, kita sampaikan bagaimana apa yang dirasakan pada dirinya. Di situ apabila dokter atau petugas kesehatan di situ masih bisa memberikan suatu cara pengobatan, itu juga nggak apa-apa. Tetapi biasanya apabila masih terasa gangguannya ya, gangguan psikisnya, nah biasanya dia akan merujuk ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit di Batam banyak sudah ada rumah sakit yang mempunyai spesialis kedokteran jiwa atau psikiater. Contohnya kalau di rumah sakit BP Batam, di rumah sakit Embung Fatima, di rumah sakit Awal Bros, di 2 rumah sakit itu ada, dan juga di Budi Kemuliaan serta rumah sakit Sudarsono. Jadi sebenarnya fasilitas kesehatan jiwa itu sudah sangat banyak. Dan sahabat Undrika sekalian,
jangan takut nih. Misalnya kita memang harus datang ke situ, jangan terstigma. Aduh, saya ini jangan-jangan nanti dianggap gila ya. Iya, Nah, masih itu. ada seperti itu ya dokter ya. Iya. Takut ada judgement dari orang-orang seperti itu. Iya, jangan. Dan harus kita membedakan. Misalnya ternyata saya mengalami bipolar. Iya. Jangan menyampaikan saya bipolar. Oke. Jadi harus dibedakan diri saya dan penyakit saya. Saya mengalami bipolar, ya, karena itu bisa sembuh, bisa membaik artinya. Jadi tidak melekat selamanya, ya, kesan seperti itu. Karena kalau orang lain mendengar, Iya. dia kan beda. Saya mengalami bipolar, saya mengalami skizofrenia, Iya. dengan saya skizofrenia. Saya bipolar. gitu. Bipolar, Iya. beda. Berarti dia memframing dirinya sendiri gitu Betul. ya, Dok? Iya. Oke dokter. Iya. Jadi gini, kalau misalnya ini ada pertanyaan titipan ya dok dari Iya. sahabat Unrika, kemarin kita sudah memberikan question box gitu. Jadi Iya. ada yang titip pertanyaan. Iya. Bagaimana sih dokter kalau misalnya ada rasa timbul ingin bunuh diri atau Iya. suicide tadi, bagaimana cara menghindarinya dokter? Dari bisa disampaikan ke sahabat-sahabat Unrika tentunya. Iya. Jadi biasanya orang dengan keinginan bunuh diri itu biasanya tuh ada beberapa tahapan. Pertama-tama dia itu apakah pernah sudah punya usaha bunuh diri, mencoba, ya. Apabila ada pernah seperti itu berarti dia itu ada suatu kelainan di zat kimiawi di otaknya. Nah, dia boleh dia sampaikan, saya pernah mencoba bunuh diri. Tetapi pada saat dia menyampaikan itu, dia jangan merasa bahwa saya akan bunuh diri lagi gitu, ya kan? Dia harus yakin bahwa dia akan bisa. Saya menceritakan tuh bukan artinya saya akan bunuh diri, sehingga takutnya nanti misalkan di kos nih, wah kok dia cerita ya mau bunuh diri, udah dia diusir aja deh dari kosnya. Nah, kan kasihan, ya kan? Kita rangkul, kita temani dia kemana-mana, ya. Terus kemudian setelah itu diberikan suatu pengobatan, dan yang penting kita cari penyebabnya, ya, apa yang menyebabkan dia bunuh diri. Karena biasanya ada tergantung usia, ya. Kalau saya lihat bahwa sekarang ini kebanyakan masa remaja itu ada suatu pola asuh dari keluarga. Mungkin pola asuh keluarga itu kurang banyak menuntut. Misalnya gini, kamu harus belajar, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Selain itu di-compare juga Di ke orang compare, lain. betul. Di compare, kamu tetangga itu loh si ini kok bisa ya, kok kamu nggak bisa? Bagaimana sih, sakit kan, ya kan? Coba misalkan dia dihargai, wah hebat ya, kamu sudah mulai bisa naik, misalnya gitu. Pelajarannya kamu sudah bisa mengerti. Nah, apalagi yang kamu bisa? Jadi gitu. Jadi artinya dengan apalagi yang kamu bisa kan? Dia lebih wah, termotivasi lagi ya dokter menjadi lebih baik lagi. Iya, gitu Mbak. Oke. Nah, itulah cara juga pengobatannya. Oke. Ya. Benar-benar harus ada ini, selain sama pasangan sendiri, mungkin ke keluarga juga. Kata Iya. anak-anak zaman sekarang afirmasi. Iya, afirmasi. Positif. Iya. Oke, dokter, mungkin sebelum kita tutup, mungkin bisa memberikan apa ya, petunjuk ya kali ya, bisa dibilang petunjuk kali ya, Iya. untuk menjaga kesehatan mental, untuk kan karena tidak semua orang, tidak hanya usia-usia tertentu ya, mungkin kita semua pasti ada namanya stres, pengelolaan stres yang kita kurang bisa atau bagaimana. Nah, itu mungkin bisa sampaikan ke sahabat Unrika, bagaimana menjaga kesehatan mental kita untuk menghadapi hirup pikuknya dunia. Bagaimana itu, Dok? Ya, baiklah. Jadi gini, mengenai kesehatan mental itu semua orang pasti akan pernah mengalami. Mulai dari dia di dalam kandungan, ya, sampai lansia. Di mana anak dalam kandungan itu pun sebenarnya kalau situasi lingkungan pada saat ibunya mengandung, mulai dipersiapkan supaya dia menerima anak ini dengan baik, ya. Terus kemudian kehidupan keluarga yang harmonis, tentu pasti tidak seluruhnya harmonis. Dan di situ ada yang namanya itu mekanisme pertahanan diri muncul. Mekanisme pertahanan diri ini penting. Artinya ada dua jenis. Ada yang matur, dewasa, ada yang imatur, yang tidak dewasa. Kalau yang matur itu contohnya dia apa yang saya misalkan gini, saya ingin membeli sesuatu, ternyata si penjaga toko bilang, ibu hanya lihat-lihat aja ya,
Bu sebaiknya kalau hanya lihat aja lain kali saja deh gitu. Sakit nggak ya hatinya yang membeli, kan tentu kita sakit kan. Kalau kita mengalami itu bilang wah judes nih gitu, memandang jelek ya seseorang, tentu kita kan keluar dari toko itu kan kesel kan. Tapi kalau kita lihat dengan cara humor misalnya ya, mekanisme pertahanan diri. Iya ya, saya tuh sebenarnya memang dengan cara lihat tuh kok saya jadi tertarik ya Mbak ya. Nah, boleh ya saya lihat-lihat dulu ya. Nah, jadi dengan cara seperti itu kita mengajak si lawan pembicara itu untuk santai aja, nggak usah tegang-tegang gitu kan. Nah itu juga satu cara mekanisme pertahanan diri yang matur. Artinya setelah itu mungkin masalah-masalah yang timbul apapun itu kita bisa selesaikan. Oh iya ya, saya harus begini. Dan mungkin juga kita catat nih, oh apa nih masalahnya, yang ini. Kalau sampai kita banyak sekali yang kita alami ya, oh ini caranya begini, dan tidak harus sempurna. Ya, kalau kita merasa kita harus sempurna, kita harus seperti, pasti kita rasanya takut. Dan hadapi ketakutan itu dengan suatu sikap. Nah, tentu juga kita harus berdoa pada Allah ya, Tuhan yang Maha Esa semua, supaya jalan kita dipermudah dan akhirnya kita membagikan hal-hal yang positif. Apabila kita sudah sembuh, kita berbagi kepada teman-teman kita yang sedang mengalami hal-hal yang pernah kita alami dulu. Jadi supporting group itu sangat penting untuk supaya bisa memberikan suasana yang nyaman. Oke. Nah itu dia udah kompleks banget ya disampaikan oleh Ibu Dokter ya, teman-teman semua sahabat Unrika. Closing statement dari kami, jangan pernah takut ketika kan tadi sudah mengikuti kita dari awal ya, untuk mengetahui tanda-tanda jika mengalami namanya gangguan kesehatan mental tadi. Jadi jangan pernah menganggap ketika ingin berobat ya dokter ya ke rumah sakit atau mungkin ke rumah dokter prakteknya boleh terstigma jangan sampai takut terstigma bahwa kalau ingin menceritakan sesuatu itu pasti dianggap gangguan jiwa berat. Tidak. Hanya 1% itu yang mengalami gangguan jiwa berat sebenarnya. Yang lain-lain itu sebenarnya ya kayak hari-hari kita biasa deh, mual, kembung, pusing, nggak bisa tidur. Nah itu dia teman-teman. Jadi jangan pernah takut, yang penting kita harus mempunyai orang terdekat kita ya. Sayangi diri kita sendiri, kemudian lingkungan kita, dan tetap fighting dalam kehidupan. Oke, sayangi dirimu dan cegah bunuh diri, suicide. Dokter, terima kasih telah datang di Unrika ya dokter. Semoga sering-sering kesini. Senang juga diberi kesempatan, mudah-mudahan bisa berbagi. Udah lama soalnya nggak jadi-jadi terus kita dokter ketemu. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.